kesepahamannya sudah disepakati. Nah, bagaimana kemudian pengusaha melihat opportunity yang ke depan ini bisa disinergikan dan dikolaborasikan. Silakan Pak Anin, ini tentu kita ingin tahu apalagi hasil dari London itu tadi. Sudah di-mention berkali-kali. Saya rasa ya kita ini kan ngerti lah, ini semua bagian daripada geopolitik. Ya. Tapi ya kita juga mesti punya posisi dong, dan wajar-wajar saja. Nah, kalau saya tambahkan kan kita nggak bisa lari dari data. Nah, kita tidak bicara mengenai CO2 emisinya di negara lain selama 300 tahun terakhir karena mereka sudah berindustrialisasi lebih dulu. Kita bicara hari ini. Hari ini faktanya, contohnya negara maju seperti Amerika dan Kanada, setahun itu per kapita, per kepala 15 ton. Kalau misalnya Cina 7,5 ton. Rata-rata G20 itu 4,5 ton. Indonesia ada pada 2,3 ton per kapita. Jadi kita bicara hari ini. Nah, apakah kita tidak ingin melakukan renewable energy, energi terbarukan? Oh, ingin. Tapi kita melihat ini sebagai kesempatan, bukan semata-mata tantangan atau tekanan. Ya. Nah, mungkin khusus mengenai ini, saya ingin mengatakan bahwa negara kita tuh punya kemampuan 3 giga. Giga. Giga yang pertama ialah kita mempunyai kemampuan untuk energi terbarukan 500 megawatt, jadi setengah gigawatt. Nah, itu komplit tuh, dari tenaga surya, tenaga air, tenaga angin, tenaga geotermal, dan lain-lain. Yang kedua, giganya itu adalah untuk bisa membantu hampir 2000 gigawatt hour untuk pembuatan baterai yang tadi Pak Menteri sampaikan. Karena nikel ini salah satu yang terbesar malah di Indonesia. Dan yang ketiga, dekarbonisasi. Kita punya 85 gigaton kemampuan untuk menyerap karbon dioksida tadi, CO2 tadi. Jadi kalau kita lihat, ini semua nih giga itu saya singkat. Great Indonesia, Great Air. Jadi Indonesia yang agung sebenarnya adalah Indonesia yang membawa ya iklim atau udara yang baik. Nah, tapi menyambung tadi Bu Hendy, Pak Menteri, itu kelihatan sekali bahwa sehabis COVID pemerintah itu langsung pivot. Bukan saja fokus kepada domestic consumption atau konsumsi domestik yang tentu dengan sendirinya pasti terdampak. Tapi fokus kepada hilirisasi tadi. Nah, kalau kita bicara nikel, itu hanya satu dari banyaknya sumber daya alam di Indonesia. Belum kita bicara timah, kita bicara seng, dan lain-lain, koper, ya kan, dan lain-lain lah. Nah, tapi nikel sendiri untuk membuat stainless steel itu seperti kalau kita bicara iPhone tuh iPhone 1, iPhone 1 ini, masih jauh ini. Nah, tapi nikel pun dalam waktu 7 tahun dari nol bisa mencapai ekspor 30 miliar dolar. Dan 30 miliar dolar itu 10% daripada total ekspor hari ini. Di mana ekspor ini paling tinggi sepanjang sejarah. Hanya satu nikel untuk membuat stainless steel. Gimana dengan tadi pembuat baterai material. Nah, ditambah lagi apabila kita mampu membuat materi baterai secara clean energy, itu akan premium. Ya. Jadi sebenarnya Indonesia ini ada dalam keadaan yang luar biasa beruntung. Tapi memang harus diolah. Dan saya rasa tepat sekali bahwa kita fokus satu ya kan di energi terbarukan. Salah satu dari 3 topiknya G20. Dan yang kedua, digitalisasi ini penting. Kenapa? Karena UMKM kita ini UMKM tangguh. Ketika tahun 97-98 mereka lah tulang punggung yang membuat resiliensi ekonomi nasional. Lalu di tahun 2008 ketika ada ini isu keuangan global finansial, mereka tidak terdampak sama sekali karena mereka utangnya relatif sedikit. Pada waktu 2020 isu COVID sudah waktunya lah kita membantu mereka dan kita lihat digitalisasi ini justru bisa terbuat dari kekuatan mereka. Kita lihat keberhasilan misalnya perusahaan-perusahaan seperti Goto, Bukalapak, dan lain-lain itu dibuat daripada kekuatan digitalisasi dari UMKM.
Dan terakhir singkat saja, ya saya juga ingin menyampaikan bahwa ilmu hayati atau life science atau mengenai arsitektur kesehatan ini juga Indonesia saya rasa bukan saja bisa sebagai penerima, tapi juga bisa pemain. Karena masih banyak bukan saja pandemi-pandemi besar yang akan datang lagi, tapi di Indonesia pun banyak penyakit-penyakit yang saya rasa mesti bisa basmi ke depannya seperti tuberkulosis, dan kenapa tidak Indonesia lah yang menjadi pemimpin untuk penyakit-penyakit yang bisa dibilang di negara berkembang. Jadi saya rasa Indonesia ini dalam keadaan yang sangat strategis dan bisa menjadi suara dari negara-negara berkembang yang pasti didengar oleh negara-negara yang sudah maju karena memang mempunyai kepercayaan dan skala tadi. Ini ada optimisme dan potensi yang sedemikian besar dan pemerintah pun juga menunjukkan. Iya, Pak Menteri. Manu, saya mohon maaf, saya tambah 1 menit aja, 2 menit. Jadi gini sebenarnya, negara kita ini sebenarnya negara hebat. Cuman kita aja nggak percaya diri. Yang kedua, kita masih mau ditakut-takuti sama orang. Apaan? Emang mereka hebat apa sih? Gitu loh. Yang ketiga, kita jangan mau diatur. Kita harus berangkat pada pikiran kita. Dan buktinya, mohon maaf, selama 3 tahun saya di pemerintah, alhamdulillah saya di luar pemikiran awal saya. Saya pikir ini berat segala macam. Ternyata nggak berat-berat juga. Yang penting hatinya kita untuk negara itu yang benar. Hati kita negara yang benar, konsistensi. Jangan mau ikut agenda orang yang merugikan negara, ikut agenda kita yang menguntungkan negara. Udah, Pak Anin tadi itu udah benar itu. Top itu, cocok pemimpin itu. Ya, konsistensi aturan dan ternyata memang pemerintah konsisten. Bahkan task force dari energi sustainability dan climate yang dibentuk ini pun usahanya bukan cuma untuk yang tadi disampaikan oleh Pak Anin, tapi juga melibatkan anak muda yang tadi bonus demografi Bu Henry sempat sampaikan. Nah, tapi kalau dengan potensi yang sedemikian besar, upaya yang sedemikian keras dilakukan oleh pemerintah, tentu ada tantangan yang mesti diwaspadai. Nah, catatannya dari Bu Henry. Baik, Pak. Jadi kalau kita balik lagi ya, ini G20 pertemuan ini kita tahu bahwa KTT ini tidak akan menelurkan sesuatu yang akan mengikat semua negara. Ya, jadi ini hanya pertemuan untuk menyepakati isu-isu yang penting dan kemudian memahami tadi. Tetapi justru setelah itu, misalnya tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa mereka sudah paham kok, tetapi tidak ada yang bisa mengikat bahwa nanti akan ada ruang-ruang yang diberikan kepada negara-negara berkembang seperti kita tadi. Misalnya contoh Pak Menteri tadi, ya jangan dong bikin aturan pabrik baterainya harus dekat dengan pabrik mobilnya, kan bukan begitu. Ya. Mestinya dekat dengan sumber daya alam. Nah, ini masih ada pertentangan. Nah, bagaimana justru detailnya itu kita bisa menawarkan detail dari kesepahaman tadi dan bisa diterima oleh mereka. Nah, bagi Indonesia pertemuan G20 ini kan ada 2 track ya. Satu adalah financial track, yang kedua adalah Sherpa track. Nah, financial track itu mungkin termasuk bagi Indonesia memang itu sesuatu yang sangat urgent. Tetapi sudah banyak institusi yang menjaga tentang finansial global gitu ya. Misalnya yang sekarang penting adalah oke lah sekarang kita sepakat dong exit strateginya, kamu jangan semena-mena, harus koordinasi juga dengan negara-negara berkembang yang lain. Nah itu, tapi hal-hal yang lain itu lebih mudah dipahami. Yang menjadi PR besar adalah Sherpa track yang tadi didiskusikan oleh Mas Anin, didiskusikan oleh Pak Menteri. Karena sangat luas dan kita gapnya, kondisinya itu juga sangat berbeda. Nah justru sangat tricky di sini. Itu yang menjadi PR kalau tadi ditanyakan apa tantangannya. Justru di sini. Ini yang tantangan yang terbesar bagi kita. Misalnya setelah kita sepakat bahwa negara-negara seperti Indonesia yang memiliki sumber daya alam mestinya juga boleh mendukung dengan kebijakan perdagangan yang memungkinkan kita membangun hilirisasi. Gitu. Nah, Pak Menteri tadi sudah sampaikan pemerintah ini sudah oke untuk melakukan satu hilirisasi. Tapi itu baru satu sumber daya alam, yakni pertambangan. Yang itu adalah padat modal. Dan itu belum menciptakan lapangan pekerjaan yang besar. Padahal yang kita harapkan adalah era emas ini bagaimana kita menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Nah, jadi hilirisasi yang lain
ini juga harus ditawarkan di sini karena isu pangan itu adalah isu global. Nah, hilirisasi pangan yang akan dilakukan oleh Indonesia dan sekarang ini belum menjadi prioritas, itu mestinya sesegera mungkin kita membuat roadmap-nya, ya, karena disitulah akan menciptakan lapangan kerja yang luar biasa dengan nilai tambah yang luar biasa. Dan ini timingnya akan menjadi sangat penting, tidak hanya untuk kepentingan domestik, ya, tetapi kita akan menjadi pemain penting juga di dunia selain yang berbasis pada tambang. Nah, ini yang semestinya kita harus berpacu dengan waktu karena disegerakan ini dalam beberapa hari. Tahun depan kita akan ada presidensi dari India. Apakah juga masih akan prioritasnya di situ? Nah, inilah yang harus waktu kita itu tidak lama gitu, dan apakah kemudian yang menjadi concern kita hari ini tadi disebutkan oleh Pak Menteri, kita harus membangun hilirisasi, kita harus pertumbuhan yang inklusif gitu. Apakah juga masuk di 2024? Kita tidak bicara tentang politik, apapun ini akan masuk di dalam prioritas 5 tahun ke depan atau tidak? Kalau tidak, maka pertemuan kita yang luar biasa ini, menghabiskan energi yang luar biasa, peluang dan momentum yang luar biasa akan hilang. Nah, ini pemerintah dengan para pelaku usaha, menurut saya ini justru yang berkepentingan. Ya, saya ingat 2009 waktu krisis di China, saya tanya kenapa China dengan pemerintah dengan pengusaha mereka bisa menelurkan kebijakan-kebijakan yang itu bisa menguntungkan pengusaha dengan luar biasa, tapi itu juga untuk kepentingan nasional gitu. Mereka menjawabnya gini, kami bertemu 100 jam per minggu untuk sampai pada kebijakan yang detail seperti tadi, didorong untuk ekspor ke seluruh Asia dan para importer tidak perlu bayar dulu. Ya, yang membiayai adalah Bank Exim China. Menurut saya hanya dari satu contoh itu saja, itu tidak mungkin kita hanya rapat selama 1 minggu. Gitu. Nah, jadi apalagi kita ini punya PR dan punya peluang. Kalau saya ngelihatnya ini bukan pekerjaan rumah ya, tapi saya sepakat dengan Mas Anin tadi. Ini justru peluang gitu. Karena kita punya semuanya gitu, Mbak. Nah, apakah kemudian peluang ini sudah tertangkap dan sudah dibahas? Nah, nanti kita bahas saat lagi ya Bu, kita jeda dulu.